Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Waalaikumsalam akan warahmatullahi mempresentasikan wabarakatuh. tentang sekte Murji'ah, sejarah, pemikiran, dan teologisnya. Boleh di slide. Anggota kelompoknya ada Haji Mulki Rabbani dengan NPM 10020224003. Kemudian ada Muhammad Fauzi Nasrul Islam dengan NPM 10020224004 dan ada Mikail Ahmadi dengan NPM 10020224064. Definisi dari akar kata arja'a. Etimologi asal usul kata. Makna ke-1 al-ihr menunda atau menangguhkan atau menunda keputusan status manusia hingga hari kiamat. Kemudian makna kedua al-irja memberi harapan surga bagi pelaku dosa besar selama masih beriman. Kedua, definisi terminologis. Aliran teologi Islam muncul pada abad ke-1 Hijriah sebagai respon atas konflik politik umat. Doktrin utama, pandangan bahwa penilaian hukum terhadap status dosa seseorang, apakah ia mukmin atau kafir, harus ditunda hingga hari kiamat di hadapan Allah. Kemudian prinsip dasar, memisahkan amal perbuatan dari esensi iman. Maksiat tidak merusak iman, sebagaimana ketaatan tidak berguna bagi kekafiran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aji. Untuk latar belakang sejarah dari sekte Murji'ah yang pertama adalah prahara politik pasca tahkim, berawal dari konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa tahkim arbitrase memicu perpecahan umat menjadi beberapa faksi politik dan teologis yang saling bertentangan. Reaksi terhadap radikalisme Khawarij muncul sebagai antitesis terhadap kelompok Khawarij yang memiliki doktrin ekstrim, yaitu memvonis kafir dan menghalalkan darah sesama Muslim yang dianggap melakukan dosa besar atau terlibat dalam konflik politik. Doktrin penengah jalan damai menegaskan bahwa pelaku dosa besar tetap berstatus mukmin, mereka menolak aksi takfiri, saling mengkafirkan, dan memilih untuk menunda irja keputusan status keimanan seseorang hingga pengadilan Allah di akhirat. Posisi netral dan stabilitas umat. Mengambil sikap diam atau netral dengan tidak memihak faksi manapun yang bertikai. Fokus utamanya adalah meredam ketegangan sosial dan menjaga persatuan umat Islam di tengah krisis kepemimpinan. Klasifikasi kelompok Murji'ah. Secara teologi, aliran Murji'ah terpecah menjadi dua arus utama berdasarkan pandangan mereka terhadap hubungan antara iman, amal, dan dosa. Murji'ah moderat, al-Murji'ah al-Iktidal. Pandangan menegaskan bahwa pelaku dosa besar tetaplah seorang mukmin dan tidak menjadi kafir. Namun mereka tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku dosa besar tetap akan disiksa di neraka sesuai kehendak Allah sebelum akhirnya masuk surga. Definisi iman menganggap amal adalah kewajiban agama, tetapi bukan merupakan unsur mutlak rukun yang menentukan sah atau tidaknya iman seseorang. Tokoh utama Abu Hanifah, Imam Mazhab Hanafi, dan sebagian pengikutnya, Murji'ah ekstrim, Al-Murji'ah Al-Gulat. Pandangan menyatakan bahwa kemaksiatan sama sekali tidak akan membahayakan atau merusak status keimanan seseorang selama ia masih memiliki iman di hatinya. Analogi berkeyakinan bahwa sebagaimana ketaatan tidak ada gunanya bagi orang kafir, maka dosa maksiat tidak akan mendatangkan mudarat bagi orang mukmin. Varian pemikiran Jahmiyah, iman cukup dengan mengetahui Tuhan dalam hati. Ma'rifah Karamiyah, iman cukup dengan pengakuan lisan saja. Ikrar, tokoh utama Jaham bin Sofwan dan Goilan ad-Dimashqi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Mikail Ahmadi. Baik, tokoh-tokoh Murji'ah. Para tokoh Murji'ah terbagi ke dalam beberapa spektrum pemikiran, dari yang bersifat moderat yudiris hingga ekstrim sampai teologis. Tokoh Murji'ah moderat fakih. Ada Abu Hanifah, tokoh paling berpengaruh. Dalam dimensi teologis, beliau dipandang moderat karena memisahkan amal dari definisi rukun iman.
Terus yang kedua ada Hasan bin Bilal Al-Muzani, salah satu tokoh awal yang mengembangkan gagasan penundaan hukum bagi pendosa besar demi menjaga stabilitas umat. Terus yang ketiga Abu Salat As-Sam, ulama yang dikenal cenderung pada pandangan irja pada konteks menjaga ukhuwah di tengah fitnah politik. Tokoh Muhammadiyah ekstrim dan teologis. Ada Ahjaham bin Sofwan, pendiri aliran Jamiyah. Terus ada Diroh bin Amr, tokoh yang memiliki pemikiran teologis kompleks dan sering dikaitkan dengan upaya membedakan antara perbuatan manusia dan ketetapan Tuhan. Terus next. Nah, ada pokok pemikiran Murji'ah. Dalam doktrin Murji'ah, konsep keimanan memiliki struktur yang berbeda dari kelompok Khawarij maupun Ahlu Sunnah. Berikut adalah rinciannya. Pertama, efisiensi iman. Iman secara fundamental didefinisikan sebagai tasdik, dalam kurung membenarkan kebenaran dalam hati, dan ikrar, dalam kurung menyatakan kesaksian melalui lisan. Terus yang kedua ada posisi amal dan perbuatan. Amal perbuatan jasmani dipandang sebagai atribut luar atau penjabar. Nah, terus yang ketiga sifat iman yang statis sebagai konsekuensi dari pemisahan amal. Terus yang ketiga ada pemisahan antara mukmin dan muslim. Bagi sebagian besar penganutnya, kualitas iman seseorang pendosa besar setara dengan kualitas iman seseorang yang paling bertakwa. Udah. Terus yang kedua, status pelaku dosa besar. Seseorang yang melakukan dosa besar tetap dianggap muslim, bukan kafir. Terus yang ketiga, hukumannya di akhirat diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Terus yang ketiga, iman tidak terpengaruh maksiat. Pandangan bahwa sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat bagi orang kafir. Maka kemaksiatan tidak merusak iman selama ia bertauhid. Pandangan ini lebih dominan di faksi ekstrim. Terus selanjutnya ada perbandingan atau perbedaan yang disampaikan oleh Fauzi. Maaf oleh Jidan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan atau perbedaan antara Khawarij, Murji'ah, dan Ahlussunnah. Yang pertama ada status pendosa besar. Dari Khawarij itu ada kafir atau keluar dari Islam. Kalau Murji'ah tetap mukmin, Ahlussunnah mukmin yang fasik. Dari definisi iman, Khawarij keyakinan, ucapan, dan amal. Murji'ah keyakinan dan ucapan. Ahlussunnah keyakinan, ucapan, dan amal. Nasib di akhirat, Khawarij kekal di neraka, Murji'ah ditangguhkan atau pasti surga, Ahlussunnah tergantung rahmat Allah. Selanjutnya ada dampak dan kritik terhadap pemikiran Murji'ah. Pemikiran Murji'ah memberikan pengaruh besar dalam sejarah teologi Islam yang memicu perdebatan antara upaya menjaga stabilitas dan menjaga integritas syariat. Dampak positifnya yaitu stabilitas dan persatuan. Yang pertama, meredam aksi takfiri, menjadi benteng teologis yang menghentikan tren mudah mengafirkan sesama muslim, khususnya para sahabat dan pemimpin akibat perbedaan politik. Yang kedua, menjaga ukhuwah Islamiyah, menekankan bahwa ikatan persaudaraan didasarkan pada iman di dalam hati, sehingga mampu menyatukan berbagai faksi yang bertikai di bawah payung Islam. Dampak dampak negatifnya yaitu sikap permisif atau murjiisme. Pertama, meremehkan dosa. Doktrin bahwa maksiat tidak merusak iman. Dikhawatirkan memicu sikap menggampangkan dosa di kalangan umat. Kedua, ada apatisme syariat. Berpotensi melemahkan semangat beribadah dan penegakan hukum moral karena amal dianggap tidak memiliki pengaruh langsung terhadap keselamatan akhirat. Terus juga ada kritik dari ulama salaf dan ahli hadis. Ada pemisahan agama dan amal. Ulama salaf seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengkritik keras Murji'ah karena dianggap menjauhkan nilai amal dari agama. Padahal Al-Quran sering menggandengkan kata iman dengan amal soleh. Yang terakhir ada ancaman terhadap otoritas moral. Para kritikus berargumen bahwa jika iman bersifat statis dan tidak dipengaruhi perbuatan, maka motivasi untuk mencapai kesolehan individu dan sosial akan luntur.
Dan selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama, solusi perdamaian stabilitas. Sekte Murji'ah lahir bukan sekadar sebagai gerakan teologis, melainkan sebagai upaya rekonsiliasi untuk meredam konflik politik dan aksi saling mengafirkan atau takfiri pada masa awal Islam. Kedua, prinsip penundaan irja. Inti ajaran Murji'ah adalah mengembalikan otoritas penghakiman kepada Tuhan. Penilaian mengenai status keimanan seseorang ditangguhkan hingga akhir kiamat di hadapan pengadilan Allah yang Maha Adil. Yang ketiga, diferensiasi spektrum pemikiran. Sangat penting untuk membedakan antara Murji'ah moderat seperti Abu Hanifah yang tetap memegang teguh kewajiban syariat dengan Murji'ah ekstrim seperti Jahm bin Safwan yang mengabaikan urgensi amal perbuatan dalam beragama. Yang terakhir ada relevansi kontemporer. Pemikiran ini memberikan pelajaran tentang pentingnya sikap modernisasi, wasatiyah, dan kehati-hatian dalam menjatuhkan vonis hukum agama kepada sesama muslim demi menjaga kerukunan sosial. Nah, mungkin itu dari kesimpulan materi dari kawan-kawan saya gitu yang telah disampaikan tadi. Ini kesimpulannya. Mungkin kita kembalikan lagi kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang materi Murji'ah. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.